Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 126 dan 131 garis miring PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi sebagaimana sidang yang pertama, sidang yang kedua ini sama, ya. Kita harus berbicara secara efisien, efektif. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya, dokumen resmi tertulis kita semua sudah dapat, sehingga dokumen tertulis itu bersama dengan buktinya, sehingga tidak mengurangi apa yang disampaikan secara ringkas di sini, itu didukung oleh keterangan tertulis yang lengkap, sehingga tidak mengurangi rasa keadilan dan adanya kepastian hukum masih tetap bisa kita lakukan, ya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Pemohon 126 siapa yang hadir? Jangan dicopot, Pak, tetap dipakai. Tes. Saya mewakili dari Kabupaten Bima, nomor 126, nama saya Maharitsal. Baik. Terus sama siapa? Terima kasih, dengan rekan saya Arifin SH. Baik, terima kasih. Mohon 126. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang hadir dari pihak termohon perkara 126 secara luring, saya sendiri Arifuddin SH bersama didampingi oleh Saudara Wahyudinsah, prinsipal, kemudian juga yang hadir secara daring rekan kami Dr. Mahsan SHM bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Bima, prinsipal, atas nama Saudara Imran. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait 126. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia untuk menyampaikan yang hadir Pihak terkait dari Bawaslu satu. Pihak terkait Bawaslu itu enggak ada, yang ada itu pihak terkait. ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terkait perkara 126 yang hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri kuasa hukum Sukirman Aji, sarjana hukum, magister hukum. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sekarang Bawaslu Kabupaten Bima 126 siapa? Ya, yang hadir saya sendiri Taufikur Rahman bersama Pak Abdurrahman, sarjana hukum, hadir secara daring Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah, Damrah Magister Pendidikan, dan Junaidin, sarjana pendidikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita mulai. Sekarang jawaban dari pihak termohon untuk perkara 126. Saudara mengajukan jawaban yang ini. Betul Yang Mulia. Betul ya. Ya, disampaikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih atas Apakah saudara menyampaikan eksepsi? Iya Yang Mulia, betul. Eksepsinya mengenai apa? Pertama, menyangkut kewenangan mahkamah. Kenapa mahkamah tidak berwenang menurut termohon? Menurut termohon,
tidak ada perbedaan angka perolehan suara antara pemohon dengan termohon. Jadi Padahal justru perbedaan angka inilah yang menjadi kewenangan mahkamah. baik. Nah, pemohon di mana tidak menguraikan secara jelas bagian mana keputusan termohon yang salah. Ya, dianggap dibacakan ya. Ya, terima Jadi mahkamah tidak berwenang karena bukan mengenai perselisihan hasil perolehan suara ya. Kemudian kedua, eksepsinya Kedua, eksepsi kami menyangkut permohonan selisih perolehan suara pasangan calon berkenaan dengan yang kedudukan hukum berkenaan berarti dengan kedudukan hukum pemohon. tidak punya karena apa? Ya, Tidak karena, memenuhi persentase sebagaimana ditentukan pasal 158. betul yang mulia. Karena selisihnya berapa persen? 6,41%. Semestinya berapa? Semestinya berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Bima itu 1% yang mulia. Oke, 1%. Padahal ini selisihnya 6,41, sehingga tidak punya legal standing. Terus di sini Anda di halaman 5 mengatakan tengah waktu pengajuannya juga dieksepsi. Kenapa? Dieksepsi. Terima kasih yang mulia. Pengajuan permohonan melebihi 3 hari kerja. Melebihi 3 hari kerja. Begitu pula dengan perbaikan permohonan melebihi 3 hari kerja pula. Oke, berarti lewat tengah waktu ya. Lewat tenggang waktu. Nah, sekarang ada yang keempat. Eksepsinya mengenai apa? Kemudian permohonan obskur libel. Obskur, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Tidak jelas karena permohonan hanya menggambarkan secara kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digeneralisir sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa ada penjelasan dalil pelanggaran TSM baik tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Semua itu tidak jelas dan hanya merupakan rekaan semata. Nah, di samping itu terjadi pertentangan yang nyata antara posita dengan petitum, antara lain terbaca pada posita angka 8 dengan petitum nomor 5. Ya, terus Anda juga mengajukan Kemudian eksepsi selanjutnya, yang kelima apa? ya, selanjutnya dasar permohonan hanya berkualifikasi sebagai isu yang menjadi domain dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ya, Bima. itu sudah. Kenapa permohonan kabur dianggap dibacakan? Jadi sekarang yang itu- kelima, eksepsinya berupa apa itu? Apa yang dipersoalkan? Itu di halaman 8 itu Anda kan menulis juga. Di halaman 8, Itu kan menyangkut eksepsi kan yang E. Anda mengajukan eksepsi 5 persoalan kan? betul yang mulia. Apa itu? Mengenai apa? Kok Anda mengatakan permohonan diajukan secara tidak sah itu apa? Permohonan menurut kami penerima kuasa. Kenapa atas- penerima kuasa? Ya, penerima kuasa atas nama Baharijal SHMH, Dewi Nilam Putri Larasati SH, dan Minarsono SH itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Ya, Karena kan? ketiganya advokat tersebut tidak tercantum namanya pada penerima kuasa, karena dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Dr. Andus Haji Safrudin HM Nur MPD dan Adi Mahyudi sebagai pemberi kuasa adalah memberi kuasa kepada Arifin SH, M. Firdaus Oiwobo SH, dan Nining Kurniati SHMH sebagai penerima kuasa. Ya. Nah, oleh karena demikian, maka menurut kami ketiga orang ketiga orang advokat atas nama Maharijal, Dewi Nilam Putri Larasati, dan Minarsono itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama Ya, dia pemohon. karena dia tidak menerima kuasa dari prinsipal. Dari prinsipal, betul ya. Oke. Terus sekarang dalam pokok permohonan Anda merespon apa? Dalam pokok permohonan pada prinsipnya sudah terurai dalam jawaban, tapi kami berkesimpulan ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi. Bahwa pertama, termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, Ya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. ya, Dua, dalil pemohon hanyalah bersifat asumtif, tanpa alasan yang logis dan rasional, yang tidak sesuai fakta real dan benar di lapangan,
tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif, sehingga itu tidak benar. Ya. Kemudian, pemohon tidak menunjuk di mana, kapan, oleh siapa kasus terjadi. Maka dasar permohonannya hanya bersifat rekaan semata oleh pemohon. Ya. Nah, Terus? demikian kira-kira Itu resume pokok dari respon. Ya. Ada lagi yang akan ditambahkan? sementara Cukup itu ya. cukup, Yang Mulia. Ya. Terus sekarang petitumnya kalau begitu. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana yang tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima nomor 696-HK.03.1 strip KPT garing 5206 garing KPU strip Kap garing 912 Romawi garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16.26 WITA. Mohon izin Yang Mulia, Itu ada renvoy. kami renvoy. Yang betul ini sudah Yang dicoret betul, ya, 1626 itu ya. Yang betul 16.26 Yang Mulia. Baik, terus Selanjutnya, 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. nomor urut dan perolehan suaranya saja, namanya enggak usah disebut. Nomor ya, urut enggak 1. dibacakan. Nomor urut 1 perolehan suara 51.755 suara. Nomor urut 2 112.068 suara. Ya. Nomor urut 3 130.963 suara. Total suara sah 294.786 suara. Hormat kami kuasa hukum termohon Dr. Mahasan SHM, Ilyas Sarbini SHMH, Edi Kurniadi SH, Edi Gunawan SH, dan Arifuddin SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya. Ada Yang Mulia? Cukup? Oke, silakan. Hanya menegaskan Yang Mulia, pada termohon ya, tadi Anda mengatakan bahwa sudah melewati tenggang waktu. Boleh diuraikan nggak? Kapan penetapan dibuat, diumumkan, kemudian kapan si pemohon mengajukan permohonan ini, supaya lebih jelas dulu. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa pengajuan permohonan oleh pemohon itu tertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.29 waktu Indonesia. Tanggal 16 apa itu? Pengumuman. Nah itu. Ya, betul. Pengumuman Pengumuman Ya. oleh termohon. Pengumuman sekaligus penetapan itu ya. Penetapannya, Ya. penetapan terlebih dahulu, baru kemudian pengumuman. Ya. Dan pengumuman itu sendiri itu tertanggal Beda 16 loh. Desember 2020. Penetapan dengan pengumuman itu memang dibedakan. Nah, jadi sekarang pengumuman itu sekaligus penetapan itu tanggal berapa? Tanggal 16 Desember Yang Mulia. Baik, jadi permohonannya tanggal berapa? Permohonannya baru diajukan tanggal 19. Nah, jadi menurut saudara sudah terlambat berdasarkan apa? Sudah terlambat karena melewati tenggang waktu 1 hari Yang Mulia. Melewati 1 hari berdasarkan pasal Berdasarkan 7 pasal ayat 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Baik. Hanya menjelaskan, menegaskan aja. Terima kasih. Terima kasih KPU termohon. Sekarang pihak terkait perkara 126, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
saya minta klarifikasi dulu ya. Anda mengajukan eksepsi? Iya, siap. Eksepsinya mengenai apa? Mengenai kewenangan mengadili. Kewenangan tidak berwenang ya, sama dengan termohon ya. Sama ya. Kemudian kedudukan hukum? Ya, legal standing, kedudukan Legal standing hukum. tidak punya legal standing ya. Ya, Sama dengan termohon. sama ya. Mengenai tenggang Terus waktu, kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan tenggang permohonan. waktu, sudah lewat tenggang waktu. Sudah, Tadi yang sudah dimintakan klarifikasi Iya, yang sudah. mulia Pak Dr. Manan. sudah ya. Sudah itu ya? Iya. Lewat sehari ya? Lewat 1 hari. Ya, baik. Terus kemudian apalagi? Kemudian permohonan juga tidak lengkap. Apa ini? Ini kan kalau sana mengatakan permohonan kabur, kalau Anda mengatakan permohonan tidak lengkap, apa? Iya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat 6 yang dipertegas lagi dengan dalam peraturan Mahkamah nomor 6 tahun 2020, permohonan itu harus disertai dengan daftar alat bukti dan alat buktinya sekaligus. Terus? Sampai pada sidang pertama kemarin alat bukti tidak diajukan, belum diajukan oleh pemohon, maka permohonan tidak lengkap menurut kami. Oke. Terus Anda juga mengatakan tidak jelas atau kabur. Iya, siap. Apa itu sama dengan apa yang disampaikan oleh termohon? Iya, sama, karena hanya menguraikan tentang kejadian-kejadian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan pemilihan, tidak sedikit pun menyinggung tentang perselisihan suara yang seharusnya menjadi objek perkara di mahkamah, bahkan tidak sedikit pun membantah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Oke. Terus sekarang dalil-dalil di dalam pokok permohonan yang Anda respon apa? Silakan pokoknya saja. Yang paling pokok ada 3 yang mulia. Ya, coba diuraikan. Yang pertama tentang dugaan money yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan pihak terkait. Nah, kemudian yang kedua tentang dugaan adanya petugas KPPS yang mencoblos sendiri surat suara untuk pasangan pihak terkait. Kemudian yang ketiga adanya pengarahan pemilih di TPS yang dilakukan oleh petugas untuk kepentingan pihak terkait. Baik, saya tanyakan sekarang. Ya. Permasalahan 1 dan 2 itu kan menyangkut masalah pelanggaran pidana pemilu. Iya. Ya kan, money politik dan apa tadi? Satunya Mencoblos sendiri. mencoblos sendiri petugasnya. Pelaksanaan. Itu kan pidana politik. Iya. Itu sampai diproses nanti Bawaslu ikut menegaskan bagaimana. Itu diproses sampai Gakumdu enggak? Bahkan tidak ada tim kampanye pihak terkait sama sekali tidak ada yang berurusan dengan proses hukum. Oke. Oleh karena itu kami menganggap bahwa Money dalil politik ini tidak ada. dalil palsu, dalil yang tidak benar. Juga termasuk pencoblosan yang dilakukan tidak sah itu juga tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, terus yang ketiga tadi berkenaan dengan pengerahan itu gimana? Ya, juga Responnya? tidak benar. Tidak benar. Kenapa Ya, karena, tidak benar? karena di semua TPS itu ada juga saksi pemohon yang secara langsung menyaksikan, bahkan terakhir ikut menandatangani berita acara dan Oke, saya tanyakan itu untuk saya teruskan. Apakah semua TPS semua saksi termasuk saksi pemohon tanda tangan? iya, tanda tangan. Tanda tangan. Apakah ada keberatan di tingkat rekapitulasi kecamatan? Ada keberatan? Setahu pihak terkait tidak ada. Tidak ada. Waktu pleno di tingkat kabupaten ada keberatan? Kalau di pihak di kabupaten ada keberatan, tapi sudah Ada keberatan. dapat diselesaikan. Oke. Pada tingkat- Diselesaikan bagaimana keberatannya mengenai apa? Hanya berkisar mengenai jumlah penduduk dan segala macam itu mengenai Oke. pemilih Termohon gimana itu? terdaftar nanti yang sudah di. Ya. Termohon betul? Gimana? Betul Coba. yang mulia. Jadi gimana? Di tingkat TPS ada yang keberatan nggak? Di tingkat TPS tidak ada. Di Di tingkat tingkat kecamatan? kecamatan juga tidak ada. Baru muncul ada Baru di tingkat kemudian di kabupaten. tingkat kabupaten ada keberatan, namun tidak menyangkut hasil dan tidak jelas apa yang menjadi bahan keberatannya dari termohon. Oke, cukup ya. Nanti Bawaslu juga ikut merespon itu. Terus apa lagi ada yang Sudah disampaikan cukup pihak itu terkait? yang paling pokok Cukup yang ya. ada, ya. Sekarang petitumnya dibaca. Ya, petitumnya
Yang pertama dalam eksepsi, ya mohon supaya Mahkamah menerima eksepsi dari pihak terkait, kemudian menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ya. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian yang mulia. Oke. Terima kasih. Sekarang Bawaslu. Ya, yang mulia. Persoalan yang menonjol itu tadi sudah disampaikan, ya. Ada dua persoalan yang menyangkut mestinya harus diselesaikan oleh Bawaslu, yaitu menyangkut money politik dan menyangkut apa tadi satunya? Ya, itu yang dijelaskan. Gimana mengenai coblos oleh berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, kami dapat menerangkan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang mulia, tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi baik berupa menghalangi pemilih untuk memilih, intimidasi pemilih, politik uang atau money politik, serta pemilih yang melakukan atau yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali. Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ada lagi yang akan disampaikan? Itu saja yang mulia. Itu saja ya. Semuanya intinya secara dinarasikan di sini, sudah diuraikan di sini. Sudah diuraikan di keterangan tertulis. Kalau begitu secara ringkas sudah disampaikan. Saya persilakan yang mulia Pak Manan, mungkin ada Prof tadi. Cukup. Terima kasih ya. Jadi untuk perkara 126 sudah selesai. Kalau begitu kita sudah menyelesaikan untuk mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Ya, saya akan mengesahkan bukti. Untuk perkara 126, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T33. Betul dijawab? Betul yang mulia. Baik. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT10? Iya, betul. Hah, betul? Betul, betul. PT1 sampai dengan PT10? Iya, betul. Baik. Kemudian pihak Bawaslu PK1 sampai dengan PK33. Benar yang mulia. Iya, disahkan ya. Baik, sudah selesai semua. Saya perlu sampaikan kepada pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu bahwa persidangan pertama dan kedua sudah kita selesaikan. Nanti majelis panel akan melaporkan kepada rapat pengurusan hakim yang dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi keseluruhan untuk mengambil kesimpulan dan putusan apakah perkara ini bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi dan bukti-buktinya yang lain atau cukup dianggap sudah selesai sehingga bisa diputuskan bagaimana. Sehingga ada dua kemungkinan dari perkara dua ini bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya untuk memeriksa saksi, ahli dan bukti lagi atau sudah cukup sehingga sudah diputus tidak lanjut. Ya, kalau tidak lanjut berarti sudah selesai ya persidangan untuk perkara ini. Ada yang perlu disampaikan? Ada pertanyaan? Mohon izin yang mulia. Perkara 126. Oh gitu, sana. Pemohon, ada apa? Pemohon Ya. yang mulia. Pada saat sidang pertama, hakim anggota menanyakan terkait bukti pelanggaran sebelum pilkada maupun setelah pilkada. Ya, terus Jadi pada saat itu majelis menanyakan bukti laporannya. Kami sudah siapkan yang mulia. Loh, enggak. Itu ditanyakan buktinya, tapi kan harus diserahkan sebelum persidangan waktu itu berakhir. Kalau sudah mau diserahkan di sekarang kan sudah lewat. Itu loh. Jadi ya, mohon maaf yang mulia. Pada saat sidang pertama, jadi ada kesempatan baik termohon maupun pemohon maupun pihak terkait untuk menyerahkan alat bukti dan alat bukti tambahan sebelum persidangan tanggal 4 yang mulia. Mohon petunjuk yang mulia. Iya, gini kan. Anda pada waktu persidangan pertama itu akan dimulai sudah ditanyakan oleh hakim apakah akan mengajukan bukti tambahan. Mengajukan bukti tambahan yang mulia. Nah, bukti tambahan sudah diserahkan pada waktu itu
Belum yang mulia. Lalu baru diserahkan gimana? Waktu itu saya mengatakan bukti tambahan bisa diserahkan sebelum akhir persidangan ini. Nah, sampai pada waktu sudah ditutup, Anda nggak menyerahkan bukti tambahan. Berarti sudah nggak masuk kan? Nggak bisa kan? Karena apa? Nah itu tadi ya, kalau begitu Anda sudah nggak bisa mengajukan. Soalnya apa? Kan mereka semua harus melihat buktinya Anda untuk melakukan ensage. Tapi kalau diserahkan sekarang, ini sudah nggak bisa nanggapi lagi. Berarti sudah tidak adil. Mahkamah tidak memberikan daftar yang adil. bukti saya ajukan yang mulia. Hah? Daftar buktinya. Lah daftar buktinya berarti kalau dia hanya membaca daftar bukti nggak ada, berarti kan nggak ada. Mohon izin yang mulia. Buktinya. Ya, ya. Tapi kalau perkara Anda nanti diputuskan berlanjut, Anda masih bisa mengajukan bukti tambahan. Itu loh. Makasih yang mulia. Ya, ya. Itu kok nyala kenapa itu? Ya. Mau memberikan sedikit mas. Tolong maskernya dipakai yang betul. Kalau tidak saya keluarkan dari persidangan ini. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi sehubungan dengan tidak adanya bukti yang kemarin, yang kita sudah mengajukan alat bukti. Itu mengajukannya kapan? Mengajukan daftar bukti yang mulia bersamaan permohonan. Iya. Ya, bersamaan permohonan. Jadi kita lampirkan. Loh, gimana sih? Mohon izin yang mulia, kami keberatan. Begini, saudara waktu itu hanya mengajukan daftar alat bukti. Daftar alat bukti. Ya. Lah nggak ada buktinya ya berarti nggak ada buktinya kan? Iya. Jadi begini, yang mulia. Persoalannya alat-alat buktinya itu masih dipegang oleh para saksi dan Loh yang nggak bisa, yang lain pemohon yang lain itu persidangan mulai hari Senin sampai sekarang menyerahkan daftar bukti dengan alat buktinya. Ya, maka nanti bisa terjadi kalau perkara ini lanjut, Anda silahkan menambahkan alat bukti itu, gitu loh. ya. Ya, Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Terus ada lagi satu mas yang mulia. Apalagi? Kami belum menerima daftar bukti dari termohon. Mohon kalau bisa diberikan. belum menerima. Daftar alat bukti dari termohon. Ya memang. Nanti ensage kalau begitu silahkan Anda lihat. Ya. Ya. Tapi sudah menyerahkan tadi makanya sudah disahkan ini perkara 126. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T33. Nah, buktinya diserahkan di sini. Nanti kamu kalau mau lihat ya harus ensage. Ya. Baik, itu dimatikan kalau sudah nggak ngomong. Terima kasih yang mulia. Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.